Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Wahyuni, NIM 19231061 dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ranggi Rahimul Insan SPMSI dengan 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama, ide dan gagasan usaha. Yang kedua, analisis dan pemilihan usaha. Yang ketiga, bisnis model kanvas. A. Ide dan gagasan usaha. Yang pertama, apa itu ide usaha? Ide usaha adalah segala konsep pikiran dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Sedangkan berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Dan inovasi adalah aktualisasi dari berpikir kreatif. Selanjutnya, kita akan membahas pengelompokan ide berwirausaha. Ada 3 pengelompokan ide berwirausaha. Yang pertama, tipe A, yaitu tipe new market. Tipe new market adalah ide menawarkan barang atau jasa pada konsumen yang belum ada di pasar setempat tetapi sudah ada di wilayah lain. Maksudnya, kita menduplikasi ide pada wilayah lain untuk kita terapkan di wilayah kita. Yang kedua, tipe B atau tipe new teknologi, yaitu ide menawarkan suatu teknologi baru untuk diproduksi. Maksudnya, kita benar-benar menciptakan sesuatu hal yang baru, barang atau proses yang baru dan belum ada sebelumnya. Yang ketiga, tipe C, yaitu tipe new benefit. Maksudnya, ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama, atau kita dapat memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber ide. Sumber ide itu ada bermacam-macam. Yang pertama, menurut Longenecker pada tahun 1991. Menurut Longenecker pada tahun 1991, sumber ide itu dapat berasal dari pengalaman pribadi, hobi, kebetulan, dan penelitian. Yang kedua, menurut Douglas, sumber ide itu ada banyak, misalnya dari buku telepon, dari perpustakaan, peraturan pemerintah, koran, majalah, kursus, dari pesaing, dan lain-lain. Sedangkan menurut Susarsono, ide dapat berasal dari 3, yaitu informasi, pengetahuan, dan adanya tuntutan. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas cara kreatif melihat ide. Cara kreatif melihat ide merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang lebih spesifik mengenai usaha atau bisnis yang sedang dijalankan. Contoh pertanyaan yang dapat mempertajam ide: yang pertama, bagaimana pelayanan agar lebih cepat? Bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat? Bagaimana cara membuat agar berkurang efek sampingnya? Bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan, dan diangkut? Bagaimana cara memperbaiki desainnya? Bagaimana merubah penampilannya? Dari pertanyaan-pertanyaan itu dapat memunculkan ide-ide kreatif yang dapat membantu usaha kita ke depannya. Nah, selanjutnya pada slide ke-7 ini kita akan membahas mengenai teknik mendapatkan ide menurut Douglas pada tahun 1996. Yang pertama, yaitu dengan melakukan tukar pikiran. Tukar pikiran dapat dilakukan melalui rapat dan diskusi kelompok. Caranya, buat ide sebanyak mungkin, kemudian kembangkan ide yang satu dengan yang lainnya yang berasal dari latar belakang yang berbeda, kepribadian, dan pengalaman yang berbeda. Selanjutnya, setelah dianalisa seluruhnya, maka pilih satu ide terbaik. Teknik mendapatkan ide yang kedua yaitu dengan berandai-andai. Berandai-andai maksudnya kita mengubah mimpi jadi kenyataan. Contohnya, memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati dan disegani, meningkatkan kepuasan hidup.
Berandai-andai maksudnya sengaja memikirkan cara bagaimana mimpinya menjadi nyata. Yang kedua, dalam alam bawah sadar akan terus mengawasi dan menyesuaikan cita-cita untuk mencapai tujuan utama. Yang selanjutnya, dalam proses berandai-andai, ide dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Nah, maka dari itu, dengan berandai-andai kita dapat memunculkan ide-ide baru sehingga kita dapat memulai usaha dengan ide-ide baru tersebut. Teknik mendapatkan ide yang ketiga yaitu dengan kawin silang. Kawin silang maksudnya pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Maksudnya kita tetap bertukar pikiran, tetapi dengan orang-orang yang berbeda dan memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, dan ide yang berbeda pula, sehingga kita dapat melakukan tukar pikiran atau ide kita saling dikawinkan, sehingga disebut dengan kawin silang. Sehingga kawin silang dapat dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan ide baru. Teknik mendapatkan ide yang keempat yaitu dengan keingintahuan. Rasa keingintahuan dapat membuat kita mendapatkan ide baru dengan cara kembangkan rasa ingin tahu, kemudian buat sesuatu berdasarkan rasa keingintahuan itu, kemudian periksa apa yang sudah dikerjakan sehingga kita dapat mendapatkan ide-ide baru dari rasa ingin tahu itu. Teknik mendapatkan ide yang kelima yaitu dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung dapat dilakukan dengan diskusi kelompok, yaitu dengan membahas sebagian ide yang akan dikembangkan karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Yang kedua, diskusi kelompok berguna pada saat menemui jalan buntu dan harus mempertimbangkan pendekatan baru. Jadi, teknik untuk mendapatkan ide yang kelima yaitu dengan cara pendekatan tidak langsung dengan menggunakan diskusi kelompok. Selanjutnya yang keenam yaitu dengan cara pendekatan ensiklopedia, yaitu melibatkan riset ekstensif atau semua informasi diakumulasikan dan digolongkan dalam beberapa kategori kemudian dinilai untuk memperoleh ide. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dengan memanfaatkan komponen yang dimodifikasi. Maksudnya ide baru hasil modifikasi dari ide lama. Kita memodifikasi ide lama menjadi ide-ide baru. Caranya dengan yang pertama, pilih produk atau jasa yang akan disempurnakan. Kemudian, buat daftar tentang semua bagian dengan sistematis. Yang ketiga, modifikasi sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu analisa sistematis, yaitu menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk pemecahan suatu masalah. Yang pertama, temukan suatu masalah. Yang kedua, tentukan dan buat semua variabelnya. Buat cara melakukan pemecahan masalah di setiap variabelnya. Yang ketiga, gunting setiap variabel dan pemecahan masalahnya masing-masing. Dan selanjutnya, campur dan pasangan masalah dan cara pemecahannya dari setiap variabel sehingga memunculkan ide baru. Yang kesembilan yaitu dengan melakukan meditasi. Meditasi maksudnya relaksasi mental yang meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri pada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental dan menciptakan daya inovatif. Dengan melakukan meditasi, kita dapat memunculkan ide-ide baru karena jiwa kita sudah tenang sehingga kita dapat berpikir dengan jernih dan kreatif serta positif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tips berpikir kreatif menurut Douglas pada tahun 1996. Yang pertama, memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua, gunakan sumber lainnya. Yang ketiga, menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat, tetap berpikir terbuka. Yang kelima, menghadapi kenyataan. Yang keenam, jangan pernah putus asa. Yang ketujuh, sharing masalah. Yang kedelapan, bekerja dengan menggunakan metode. Pada slide ke-16 ini, kita akan membahas mengenai pentingnya inovasi dalam wirausaha. Sebelumnya, kita harus tahu apa inovasi itu. Inovasi adalah tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Inovasi sangat penting dalam menangkap peluang dan mengembangkan usaha. Nah, bagaimana sih cara atau teknik dalam berinovasi? Cara itu adalah yang pertama, dengan
menciptakan atau memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, dengan memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, dengan menciptakan hal-hal baru dan berbeda. Yang keempat, dengan merubah sesuatu bahan menjadi sumber daya. Serta yang kelima, yaitu dengan menggabungkan sumber daya sehingga sumber daya itu menjadi sumber daya yang konfigurasi atau lebih produktif. Pendorong inovasi. Ada dua faktor yang mendorong inovasi. Yang pertama dari faktor personal atau dari faktor internal atau diri kita sendiri, yaitu berfaktor dari keinginan untuk berprestasi. Yang kedua, adanya sifat rasa penasaran. Yang ketiga, keingintahuan menanggung resiko. Yang keempat, pendidikan atau pengalaman. Serta yang kedua, yaitu berasal dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu berasal dari jika adanya suatu peluang, maka inovasi itu akan terdorong atau muncul, sehingga faktor lingkungan, adanya peluang dapat menjadi faktor lingkungan untuk mendorong adanya suatu inovasi. Pembahasan utama selanjutnya yaitu B. Analisa dalam pemilihan usaha. Analisa dalam pemilihan usaha yang pertama yaitu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Mengenali dan memilih peluang usaha yang tepat dapat dilakukan dengan melakukan analisa SWOT. SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kenali kekuatan. Kita harus mengenali di mana kekuatan yang kita miliki dalam berwirausaha, seperti lokasi, sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, atau kekuatan lainnya. Contohnya, kita memilih lokasi di dekat kampus atau di dekat mall, sehingga dapat dikembangkan menjadi kos-kosan, warnet, rental komputer, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita kenali kelemahan. Kita harus mengenali kelemahan kita agar kita tidak memaksakan diri dalam melakukan suatu usaha yang sebenarnya kita tidak dapat melakukannya. Contohnya, sebaiknya jangan membuka usaha rental komputer tetapi kita tidak mengetahui sedikit pun mengenai usaha komputer, atau kita tidak memiliki skill mengenai komputer tetapi kita membuka usaha komputer, maka itu akan menjadi kelemahan kita dan usaha kita tidak akan berhasil. Yang ketiga, peluang. Kita harus jeli dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang itu. Contohnya, membuka usaha fotokopi di dekat kampus, membuka usaha kantin di lingkungan perkantoran, dan lain-lain. Yang keempat, kenali ancaman. Kita dapat melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang beresiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek, dan tidak terukur. Terlebih lagi jika kita memiliki pesaing-pesaing yang lebih dari kita. Contohnya, investasi saham, di mana kita memiliki cukup ilmu tentangnya atau bermain di pasar yang pelakunya sudah banyak. Maka usaha itu memiliki banyak ancaman dari dalam maupun luar karena kita memiliki banyak pesaing. Kita harus jeli dalam melihat setiap peluang, melihat kekuatan, kelemahan, dan ancaman bagi usaha kita, sehingga kita dapat mengubahnya menjadi kekuatan kita, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, mengubah ancaman menjadi peluang, sehingga bisnis kita dapat berjalan lancar, teratur, dan sukses. Cara yang kedua yaitu dengan cara mengenali kebutuhan pasar. Usaha yang berkembang karena adanya permintaan dan banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Seperti membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang baru, menarik, dan pulsa yang murah, factory outlet, atau membidik pasar di mana konsumen yang sibuk dan sangat menghemat waktu jika hanya sekedar berbelanja dan situs perdagangan online atau layanan antar barang. Selanjutnya, dengan mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini bukan ide yang pertama, tetapi merupakan ide yang terbaik. Maksudnya, produk-produk yang lama atau yang sudah ada, tetapi kita kembangkan sehingga menjadi yang terbaik dari yang baik. Yang keempat, yaitu memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penantu dan catering, usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, radio, dan sebagainya. Yang
Yang kelima, mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Maksudnya, produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias model rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat pesat di pasar, baik karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi maupun selera pelanggan. Yang keenam, mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya, produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak-anak, tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar player atau musik digital Walkman Network. Yang ketujuh, menggunakan asumsi-asumsi baru. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang tidak menyediakan playground, tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua atau kaum muda saja, tetapi juga kaum anak-anak dan balita. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Yang pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan atau mentor. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini, masa mendatang melalui riset. Dan yang ketujuh, tetapkan pilihan. Cara menggali peluang usaha yang pertama yaitu dengan memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Di era sekarang ini, internet, radio, dan televisi merupakan jalur terbaik untuk memperoleh informasi, termasuk informasi tentang bisnis. Namun, internet lebih fleksibel karena bisa dieksplor dari mana saja. Misalnya di Google tentang contoh usaha dengan modal 5 juta rupiah. Pasti akan menjumpai ratusan website yang membahas tentang tersebut. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. Dengan membaca, kita dapat menambah pengetahuan sehingga kita dapat menambah referensi tentang bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Dengan mengikuti kegiatan seminar usaha, kita akan menambah informasi atau memperoleh informasi baru seputar dunia bisnis sekarang ini. Yang keempat, dengan aktif bergabung di komunitas bisnis. Hal ini juga penting karena jika kita bergabung dengan komunitas bisnis, otomatis kita akan selalu berbau dengan bisnis sehingga kita akan terbiasa dan kita akan lebih bisa dan paham mengenai bisnis. Yang kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Dengan melihat pameran kewirausahaan, kita dapat melihat hal-hal baru dan sehingga kita dapat memunculkan ide-ide baru untuk kita juga mengembangkan produk-produk tertentu. Selanjutnya, dengan ngobrol dengan para pelaku usaha. Dengan melakukan tukar pikiran dan mengobrol dengan para pelaku usaha, kita dapat membuka mindset kita sehingga kita dapat memperoleh ide-ide baru mengenai usaha. Selanjutnya, kunjungi pusat-pusat bisnis. Dengan mengunjungi pusat-pusat bisnis, kita dapat mendapatkan peluang usaha yang lebih besar karena dengan itu kita akan memperoleh rekan-rekan kerja atau memperoleh koneksi-koneksi usaha sehingga bisnis kita dapat berjalan lancar. Selanjutnya, mengamati lingkungan sekitar dengan melakukan survei langsung. Dengan melakukan survei langsung kepada daerah-daerah yang akan kita atau di mana daerah kita akan melakukan bisnis sehingga orang-orang tersebut sudah kenal dengan kita tahu dengan daerahnya dan kita tahu bagaimana cara kita melaksanakan bisnis tersebut sehingga kita dapat memanfaatkan peluang itu untuk melaksanakan dan melancarkan usaha kita untuk kedepannya. Pokok pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai bisnis model. Yang pertama, definisi dari bisnis model. A. Bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan laba sebagai hasil dari implementasi strategi bisnis. B. Bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan agar terorganisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu.
C. Bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. D. Bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. E. Bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Selanjutnya, beberapa keperluan model bisnis. Yang pertama, hal ini terkait juga dengan sumber daya yang dimiliki serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Yang keempat, model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Selanjutnya, komponen dari model bisnis. Yang pertama, who it serve atau siapa yang dilayani. Siapa yang akan dilayani oleh bisnis kita. Yang kedua, apa yang ditawarkan, what it provide, apa yang ditawarkan oleh bisnis kita. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk, how to provide its product. Yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, how it creates money or profit. Yang kelima, yaitu bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing, how it differentiates itself from its competitors. Selanjutnya, kita akan membahas jenis model bisnis. Yang pertama yaitu kreator. Kreator yaitu pihak yang membeli bahan baku atau pemasok dan mengubahnya atau merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Jadi, kita membeli bahan, kemudian merakitnya sehingga siap untuk dijual. Contohnya, entrepreneur menciptakan dan menjual aset keuangan. Yang kedua, manufaktur menciptakan dan menjual aset-aset fisik. Yang ketiga, investor menciptakan dan menjual aset-aset terwujud paten dan hak cipta. Jenis yang kedua yaitu distributor. Distributor adalah pihak yang membeli suatu barang kemudian menjualnya tanpa mengubahnya. Yang ketiga, landlord yaitu pihak yang menawarkan suatu jasa jasa penggunaan tetapi bukan kepemilikan. Contohnya, kita supir travel menawarkan tumpangan tetapi bukan mobil tersebut. Yang ketiga, kontraktor. Kontraktor yaitu menjual jasa yang diberikan kepada kebanyakan sumber daya manusia, misalnya konsultasi, konstruksi, pendidikan, perawatan, pengiriman paket, juga hiburan. Selanjutnya kita akan membahas bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Elemen-elemen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen, yaitu kelompok atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai konsumen, merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja yang sesungguhnya poin-poin dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan bagi customer segmentnya. Yang ketiga merupakan channels atau saluran, merupakan bagaimana cara kita mengkomunikasikan, mengantar dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen. Selanjutnya yang keempat yaitu revenue streams atau sumber pendapatan, merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen-elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kelima yaitu key resource atau sumber daya.
Sumber daya merupakan keunikan dari orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendapatan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Selanjutnya, yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi dibalik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi atau retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jaringan hubungan yang kurang baik. Selanjutnya, key activities atau aktivitas yang dijalankan merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara menjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasikan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama. Merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien dan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan meminimalkan risiko kerugian. Hal ini dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Jadi itulah 9 elemen-elemen bisnis model Canvas untuk menunjang keberlangsungan bisnis dan kesuksesan bisnis ke depannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini mengenai materi kewirausahaan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.